Mulai perjalanan wakaf bersama Sahabat Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita lagi podcast Sahabat Berbagi. Gua Agus. Gua Ari. Gua Jai. Suaranya siapa? Langsung ada orangnya. Ada Oke. Mas Jai di sini. Ya, oke. Nah, sahabat sekalian, di edisi bulan Juni ini sangat spesial. Seperti episode sebelumnya ya, kita pasti datangkan partner-partner yang kredibel dan akuntabel. Yes. Ya kan? Tujuannya pasti satu. Kita memastikan bahwa niat wakaf yang ingin kamu sampaikan itu benar-benar disampaikan kepada yang amanah. Ya. Ya. Karena kalau lihat dari sahabat berbagi, mungkin kan teman-teman sebagai wakif gitu ya ingin menyalurkan wakafnya kemana, ini kita tampilin partner kita dari belakang layar muncul semua di belakang, sampai kaget kita tadi. Tahu-tahu langsung ada nama gitu. Jadi udah ada Mas Jai, kita kenalan dulu Gus sama Mas Siap. Jai Gus. Oke, silakan Mas Jai, langsung saja. Ya, teman-teman, gua Jai. Gua di Baitul Mal Muamalat sebagai kepala divisi. Nama divisinya pendistribusian dan pendayagunaan. Di bawahnya ada wakaf salah satunya. Wow, keren. Nah, Jadi ya ngomongin tentang pendistribusian zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, ada di bawah tim gua. Ceritanya begitu. Oke. Nah, ini pasti teman-teman juga pengen tahu dong. Ini Baitul Mal Muamalat. Ada hubungan apa sih dengan Bank Muamalat? Ya, sebenarnya dengan Bank Muamalat kita didirikan oleh Bank Muamalat ya. Oh, oke. Secara institusi dulu di tahun 2000. Jadi udah 20 tahun nih, Bang. Wow. Jadi secara usia 20 udah 20 mateng, tahun udah mateng lah. Itu didirikan sama Bank Muamalat, tapi secara entitas kita berbeda. Oke. Berbeda karena kita bukan institusi perbankan, kita secara regulasi juga berbeda, kantornya juga berbeda gitu. Jadi ada keterikatan sejarah saja sebenarnya. Oke. Oke. Nah, yang sekarang yang datang adalah kepala divisinya langsung. Betul. Berarti kita bisa ngobrol banyak nih ya mengenai programnya apa Siap. saja nih. Coba lihat, mungkin ada pertanyaan. Program ini kan mungkin ya kalau kita kemarin kita sharing juga sama Dompet Duafa sama Darut Tauhid, rata-rata dari teman-teman sahabat berbagi ini pingin tahu istilahnya kalau gue wakafin gue pilih BMM kira-kira gue akan dibuat apa sih dana wakaf gue nanti. Jadi mungkin Mas Jai bisa cerita-cerita program yang ada sekarang misalnya. Oke. Sebenarnya BMM itu lebih heavy ke program wakaf produktif ekonomi. Oke, Wakaf produktif Ya, ekonomi. lebih heavy ke situ. Walaupun kita juga menerima wakaf-wakaf sosial ya seperti sumur, masjid, itu ya di Itu sumurnya dalam bentuk sumur atau uang terus jadi buat bikin sumur? Bikin sumur terus airnya dicocorin gitu. Jadi ulang nih sorry, ini sumurnya, ini airnya belakangan. lebih ke wakaf melalui uang ya. Oke. Jadi kita misalnya punya sumur di pasca bencana, lebih banyak di pasca bencana yang kekeringan segala macam. Kita kasih tahu ke wakif ngasih uangnya untuk dibikinkan sumur kira-kira gitulah. Oke. Gitu. Terus, ya masjid segala macam. Nah, tapi lebih heavy ke wakaf produktif ekonomi. Jadi wakaf-wakaf yang secara sederhananya mengenerate money lah ya gitu ya. Contohnya tuh Mas Jai. Contohnya misalnya kita di Bogor punya perkebunan di lahan wakaf kita ya, perkebunan jahe merah. Gua pakai lo jahe merah. Jahe merah. Ya. Kenapa jahe merah? Nah, jahe merah tuh kan sekarang lagi pandemi nih, Bang. Jadi orang tuh lebih banyak mengkonsumsi ya kayak gitu ya. Enggak, pertanyaannya kenapa nggak jahe biru? Gitu loh, kenapa harus jahe merah? Kan merah identik. Enggak, bercanda. Mohon maaf Kang Jai, silakan dilanjutkan. Tadi jahe merah pandemi. Kalau jahe itu kan ada dua, Bang. Ada jahe merah sama jahe gajah. Gajah. Ya, kalau jahe merah tuh yang warnanya merah ya. Dan itu secara market dan harga stabil, Bang. Oh, Stabil. Kalau jahe yang gajah itu juga banyak diintervensi sama impor kan. Jadi harga cukup fluktuatif lah. Nah, kalau jahe merah ini di market dalam negeri aja kita kelimpungan, Bang. jadi kebutuhan, maksudnya gini, permintaan jahe merah ini tinggi lah gitu Sangat ya? tinggi, sangat tinggi. Bahkan sekarang ini kita masih menyasar market industri, belum ke retail gitu. Karena market industri ini udah ngantri nih ke kita gitu. Oke. Karena untuk Buat apa sih misalnya jahe merah? bikin jamu. Oke, jamu. Buat Kemudian kesehatan ya rempah-rempah yang diproduksi sama ya banyak merek lah ya gitu. Itu jahe merah mungkin ya
itulah yang di TV-TV ya banyak banget yang jamu-jamu Yang diproduksi. biasanya ada orang pintar, terus ada lagi orang Boleh nyebut merek kan ya? Iya ya. Ya, sekarang pertanyaannya adalah apa hubungannya wakaf nih? Pasti bingung ya, wakaf tahu-tahu kok industri jahe merah ini maksudnya gimana ya? coba. Korelasinya itu. Ya, Mas Jaya. kita punya aset wakaf di Bogor ya. Kemudian aset tanah itu kita bikin perkebunan jahe merah yang kita intervensi dengan investasi wakaf uang. Oke. Gitu. Jadi kita berpartner dengan salah satu partner yang memang jago untuk mengolah kebun, kemudian memasarkan segala macam. Nah, kita investasinya dua tuh, satu asetnya, Aset tanahnya aset tadi. tanahnya, kemudian untuk mendanai operasionalisasi itu Uangnya. pakai dana wakaf uang. Wakaf uang. Gitu. Dengan catatan tadi mitigasinya ya tentu kalau wakaf uang ini kan nggak boleh tanda kutip nggak boleh rugi ya. Iya, Kurang. Nggak boleh rugi tuh kalau misalnya gagal panen gimana. Nah, Nah terus kalau misalnya kena hama gimana segala macam. Nah maka kita dengan partner ini ada klausul nanti kalaupun ada gagal panen segala macam partner akan mengembalikan sejumlah investasi kita. oh iya. Iya karena Jadi Gus, ini menarik Gus. Ini balik lagi kita selalu nekenin kan berkali-kali tiap episode kita selalu bilang wakaf gotong royong. Dan wakaf gotong royong itu ya kita bekerja sama bergotong royong untuk mewujudkan cita-cita wakaf yang berkelanjutan besar. Ini contohnya. Iya. Tadi kan dari BMM aset tanahnya, kemudian capitalnya, tapi yang ngerjain Yap, Ada mitra yang terpercaya Yes. Profesional untuk juga, make sure bahwa balik tadi ceritanya kenapa nggak jahe biru jahe merah karena kalau jahe biru nggak ada yang nyari misalnya atau justru sebaliknya ada jahe biru Iya, tapi kan kemudian tadi kan dia yang pengalaman dia industri aja ngantri Iya, inilah bahwa apa ya dimensi sosial dari wakaf itu bahkan ketika kita angkat dan kita implementasikan menjadi infrastruktur wakaf itu dimensi sosialnya tetap kebawa dan tetap kental. Luar biasa sih Mas Jai. Kita juga sadar diri kan, kita bukan petani, gitu. Terus kita bukan ahli jahe yang memang perintilan itu sangat detail kan. Dan jahe gajah dan jahe merah sangat berbeda secara treatment gitu. Dan saya kemarin belajar banyak dari mitra itu dan ya kita percaya karena dia udah puluhan tahun main di jahe merah gitu kira-kira gitu. Makanya dari sisi Nazir kita ngasih tanda kutip garansi gitu ya kepada para wakif. Kalau lu misalnya mau wakaf uang ke kita akan bikin jahe merah dengan berbagai macam manajemen resiko gitu. Jadi uang Anda aman, insya Allah tidak akan berkurang. Wakafnya nggak berkurang gitu ya. Dan bukti bahwa wakaf berkelanjutan nih, misalnya ngomongin jahe itu udah dari dulu udah ada. Tum jahe. itu udah dari dulu. Itu Afrika itu ya. Dan ini loh, kalau kita ngomongin wakaf misalnya hotel segala macam, ada pandemi kelar tuh. Turun. Iya, sekarang Ya kan? lagi drop nih. Lagi ngedrop banget. Kalau jahe merah ini dia nggak kena virus kan, nggak kena corona, Nggak kena nggak ada pandemi. urusan gitu. Jadi ada corona atau nggak ada ya perkebunan itu tetap jalan. Alhamdulillah gitu. Ini berarti menjadi salah satu alternatif untuk sahabat yang ingin berwakaf melalui BMM dengan satu programnya adalah petani di Ya perkebunan jahe merah. perkebunan jahe merah. Dan wakaf itu kadang-kadang kan apa ya banyak teman-teman sahabat yang punya experience-nya tuh personal gitu. Jadi misalnya orang tuanya dulu petani, kemudian tiba-tiba kan sekarang kita hadirkan kemarin kita ada teman kita dari Darut Tauhid, dari Dompet Duafa, tiba-tiba sekarang kita tahu lagi BMM jahe merah. Jadi ikatan apa ya kita pingin juga itu yang kita bawa Mas Jai, pingin sharing. Jadi banyak pilihan lah Jadi ya. banyak pilihan. Betul. Karena istilahnya ya bahasanya apa ya diversity dan orang bisa milih aja ceritanya apa sih. Betul. Ya, dan memang ini juga salah satu apa ya cara kita ya untuk menggerakkan yang namanya perjalanan wakaf, memudahkan semuanya untuk join perjalanan wakaf. Jadi semakin banyak pilihan yang sesuai dengan apa ya istilahnya hobi atau niat itu tuh ada loh semua di sini gitu. Jadi selera lo lah ibaratnya selera lo apa. Yang penting mulai tuh buruan perjalanan wakaf lo. Gitu. Iya. Dan jangan nunggu. Istilahnya ada Mas Jai di BMM siap bantu. Tadi itu pun nggak cuman jahe merah tadi kan, yang dimensi sosial lain yang misalnya yang buat sumur, yang buat istilahnya fasilitas lain masjid, Itu juga ada. itu juga ada. Jadi ya artinya so guys nggak usah nunggu lagi, nggak usah tunda-tunda, tinggal pilih aja. Iya. Dan semuanya insya Allah amanah lah.
ya Iya. kan? Betul. Ya, terus kita ada satu lagi nih yang kita di bulan Ramadan ini kita mau launching. Satu namanya Jadi bulan Ramadan kemarin maksudnya? Iya, betul. Oke. Kita nama programnya itu Eksekutif Tahfiz Center. Eksekutif Tahfiz Center. Tahfiz Center. Jadi kita punya lahan wakaf di Jogja, ya kemudian kita bangun gedung 4 lantai. Jadi kayak hotel kayak gitu, ya tujuannya buat karantina tahfiz 30 juz selama 35 hari. Waduh. Berarti Dari 30 nol. hari udah dijamin. Dari nol. Iya. Oke. Itu dari nol. Jogjanya di wilayahnya di mana Kak Mas Jai? Di Taman Siswa. Di Taman Siswa? Betul. Oh. Jadi di tengah kota. Sahabat-sahabat dari Jogja, saksikan. Iya, jadi kita bikin program eksekutif tuh maksudnya ada dua. Ada dua maksudnya eksekutif. Satu luarannya, jadi orang tuh 35 hari udah jadi hafiz. Dari nol. Dengan catatan 35 hari. 35 hari. Gila. Masya Allah. 35 hari. Tiga itu nggak boleh keluar-keluar tuh ya? Betul, Di taman karantina. siswa nggak boleh keluar-keluar. Karantina. Tapi tetap ada seminggu sekali dia boleh megang handphone. Setelah itu ditaruh lagi handphonenya. Jadi setiap Ya, tapi Jumat kan kita ada. yang penting ujungnya ya. Betul. Langsung dalam Ini kan dia di karantina. Seminggu sekali pegang handphone dan handphonenya lanjutin baca Qurannya. itu nggak boleh 35 hari, 30 hari udah bisa keluar gitu. Hari. Nah, yang kedua tuh eksekutifnya tuh dari sisi hospitality-nya. Jadi pelayanannya segala macam karena banyak orang kayak kita-kita lah ya yang mau ngafal Quran itu kalau mau selesai 30 juz itu biasanya harus nyantri dulu 3 tahun. Oh, Padahal nggak punya waktu kan. betul. Bagi mahasiswa atau bagi yang udah kerja gitu. Tapi kalau kita ini ada program unggulannya namanya 35 hari menghafal Quran, sebulan hafal Quran gitu. Walaupun kita menyediakan program-program yang lain misalnya ada yang nggak bisa nih kalau 35 hari gue cutinya gimana gitu kan. Gue pun cuman bisa 3 minggu atau 2 minggu, 1 minggu. Kita bisa ada pilihan-pilihan program tentu dengan capaian yang berbeda dong. Misalnya kalau 1 minggu cuma berapa juz, kalau 2 minggu berapa juz segala macam. Tapi kalau yang unggulan kita itu tadi 35 hari hafal Quran. Gus, lu bisa ikut Gus 1 hari juz amal lu Gus. Itu bagus banget sih. tapi itu tadi Mas Jai berapa lantai tadi gedungnya? 4 lantai. 4 lantai. Itu semua dari dana wakaf itu ya? Betul. Jadi tanahnya dari wakif, satu orang ngasih wakaf ke kita. Terus dana untuk bangun gedungnya itu dari dana wakaf melalui uang. Oh, oke. Gitu. Gus, bayangin Gus, tadi dana wakaf, kemudian para hafiznya itu nanti hafal Quran, kemudian ngajarin lagi tuh pahalanya. Iya, itu akan selama dibacakan oleh Iya. Hafiz sudah otomatis masuk ya pahala ya. Dan berapa hafiz coba dari gedungnya kan jadi gedung nih, berapa hafiz yang dihasilkan? Kemudian hafiznya tuh ngajar lagi kemana, ngajar lagi turun lagi. Wah, itu luar biasa. Itu sedekah jariah yang Itu luar biasa. udah sekaligus dua fungsi sebenarnya. Satu dia mengenerate money kan pasti. Ya kan orang datang pasti kan dia iuran segala macam. Yang kedua ini secara sosial bagus. Kenapa? Karena namanya pusat karantina tahfiz ini juga untuk masyarakat sekitar. Maksudnya Gitu. gimana? Jadi masyarakat sekitar tuh boleh mengakses itu sebagai milik bersama gitu. Oh, oke. Gitu untuk misalnya setoran hafalan segala macam. Jadi kita nggak cuman orang untuk berbayar saja yang boleh datang Nggak gitu. eksklusif tapi Betul. inklusif buat masyarakat sekitar. Kebermanfaatnya sampai ke samping-sampingnya. Apalagi kalau ngomongin di Taman Siswa itu kan kaitannya Taman Siswa dulu Ki Hajar Dewantara. Nah, itu. Jadi filosofinya nyambung tuh. Nyambung. Tuh sama taman siswanya Ki Hajar Dewantara bahwa nggak cuman produktif dari sisi ekonomi ya, tapi juga secara sosial kita juga bisa mengcover semuanya gitu. Oke, Kira-kira gitu. Wah, alhamdulillah luar biasa nih. Ini cakep banget nih. Dan kita tambah bangga ya. Dan kita tahu bahwa dengan menggandeng Baitul Mal Muamalat ini teman-teman semuanya bisa langsung berwakaf di Sahabat Berbagi loh. Ya kan, karena program-programnya sangat menarik. Apalagi dengan kebermanfaatan nggak cuman eksekutif aja gitu ya, tapi juga ke Inklusif samping-samping buat buat masyarakat. Oke, Komplit lah, ada jahe, ada betul. hafiz Quran, luar biasa. Ya, semuanya udah lengkap ya. Kita sudah sampaikan bahwa aplikasi kita lengkap, partnernya juga udah kredibel, programnya menarik sekali. Jadi tunggu apa lagi? Gak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Sip. Oke, kita rasa kita tutup kali ya. Oke, kita tutup lah. Mas Jai, thank you very much ya. Thank you. Atau mungkin Udah masih ada yang mau join sama kita. disampaikan ke Nah, sekarang giliran Mas sahabat? Jai nih. Waduh, ini apa wasiat atau apa nih? Serem gue denger. Closing statement gitu ya. Iya. Pertama gini, wakaf itu kan
istilahnya sesuatu yang horor kalau dulu ya. Jadi orang tuh harus sedekah dulu, zakat dulu, berwakaf gitu. Tingkatannya Jadi naiknya. Betul. Zakat yang wajib lama-lama kalau mampu baru. Betul. Berarti wakaf zaman now. Nah, Bukan karena mampu tapi Bukan karena karena mau. mau. Betul. Padahal menurut saya dalam konteks sekarang ini semua orang bisa berwakaf kapanpun dan dimanapun kan. Artinya dengan uang yang sedikit dia bisa berwakaf, dengan cara yang sangat simpel dia bisa berwakaf gitu. Jadi teman-teman tidak perlu ragu gitu kalau misalnya mau berpikir nih, kalau saya nih Mas punya uang, saya kadang mikir tuh, gue mau sedekah dulu apa wakaf dulu ya. Tapi kalau ngeliat-liat hadis segala macam, kayaknya wakaf lebih abadi gitu loh. Iya. Kapitalisasi pahala. Betul. Itu bahasanya tuh ngeri tuh, kapitalisasi pahala. jadi usahanya sama tapi lebih gede. Ya, itu keren banget sih menurut saya. Teman-teman bisa berwakaf dan caranya sangat mudah ya, dengan aplikasi dan seterusnya di teman-teman sahabat berbagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Yes. Oke, teman-teman, demikian sesi podcast sahabat berbagi kali ini. Tetap ikutin kami di kita punya sosial media, Instagram sahabat berbagi apps, dan juga channel YouTube. Betul. Dan aku rasa cukup ya. Iya dong. Kita ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus podcast Sahabat Berbagi dan stay tune.